Hari ini insya Allah materinya lebih berbicara tentang bagaimana membangun kemesraan, keharmonisan, kekuatan hubungan antar suami istri justru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Landasannya adalah eh, pandemi ini yang pertama, adalah rahmat bagi orang beriman. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan selainnya dari Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi SAW anit ta'ud. Ya. Lalu Nabi SAW menjawab annahu adzabun yab'athuhu Allahu liman yasha. Dia adalah azab yang dikirim oleh Allah SWT kepada siapa yang dikehendakinya. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah SWT menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah kalau begitu seharusnya kita lebih baik di masa pandemi ini termasuk dalam urusan keluarga. Yang kedua, secara logika bahwa kita harusnya memang bisa lebih baik karena lebih banyak bersama keluarga. Bukankah keluhan selama ini dalam urusan rumah tangga adalah salah satunya waktu yang kurang, ya, waktu yang terbatas, ya, sehingga membuat suami istri, ya, dan keluarga secara lebih luas agak renggang, ya, atau berkurang kemesraannya. Nah, maka lebih banyaknya waktu di rumah seharusnya memang membuat kita lebih mesra, ya. Sebab memang namanya orang suami istri itu perlu kebersamaan. Satu poin yang harus diketahui. Suami istri harus punya kebersamaan yang cukup, kebersamaan yang memadai, ya. Di samping nanti ada ketersambungan dan lain-lain sebagainya. Nah, karenanya dengan hal tersebut, ya, di masa pandemi ini pasangan suami istri itu lebih mesra. Tetapi kita juga mendengar, ya, dan membaca bahwa ternyata di sana ada kenyataan, ada realitas yang tidak menggembirakan. Apa itu? Adanya fenomena ketidakharmonisan, adanya pertengkaran, ya. Bahkan beberapa kali di-share di medsos terjadinya peningkatan perceraian di masa pandemi ini, ya. Banyak kabupaten-kabupaten diangkat sebagai sampel terjadinya peningkatan yang signifikan perceraian di zaman pandemi. Nah, itu tentu menjadi sebuah tantangan bagi kita. Idealnya semakin mesra, semakin harmoni, semakin utuh. Tapi kenyataannya tidak sedikit yang mengalami problema rumah tangga di masa pandemi. Bahkan ada yang sampai pada tingkat perceraian. Ini kenapa tidak berwarna, Jayadi? Ya, tampilannya. Baik. Saya ingin, ya, ini kita sudah ke slide yang ketiga nih. Coba dimunculkan. Sebentar, Seth. Ya, baik. Jadi idealnya dan ada realitasnya. Idealnya semakin mesra. Realitasnya banyak yang malah terjadi kebalikannya. Nah, sebelum kita sampai kepada poin-poin bagaimana agar kemesraan itu dapat terwujud di zaman pandemi ini, kita ketahui dulu kira-kira apa sebabnya ya? Apa sebabnya di zaman pandemi ini justru terjadi ketidakharmonisan, banyak pertengkaran, dan bahkan ada yang berakhir dengan berantakan. Di antara penyebabnya itu adalah satu, ketidakmampuan
ya, atau kekeliruan dalam berinteraksi dengan perubahan-perubahan akibat pandemi. Ya, pandemi ini telah menjadi suatu pelajaran berharga bagi kita. Ya, dengan virus yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, itu dapat merubah tatanan dunia ini demikian cepat, ya, menyeluruh, dahsyat, ya. Nah, itu yang pertama. Seperti apa itu? Kalau kita bawa dalam konteks mikro, ya, dalam keluarga-keluarga, kita bisa angkat beberapa hal supaya sederhana, gampang dipahami. Satu, pekerjaan istri bertambah banyak secara signifikan. Ya, tidak dibayangkan sebelumnya, ternyata di zaman pandemi ini istri menjadi berlipat ganda tugas-tugasnya. Mulai daripada tugas rutin, ya. Tugas rutin seorang istri menyiapkan makanan, menyiapkan berbagai kebutuhan keluarga, itu menjadi bertambah karena semuanya kebanyakan di rumah. Jadi sebahagian dari kita di zaman sebelum pandemi ini itu pagi-pagi sudah keluar bekerja, dan mungkin sebahagian kita makan di luar walaupun ada yang bawa bekal misalnya, tapi sekali saja disiapkan, dan untuk siang hari mungkin istri lebih ringan, ya, walaupun tetap ada anak-anak disiapkan. Ya, tapi ketika anak-anak apalagi yang sudah besar-besar juga di rumah semuanya, maka itu artinya harus lebih banyak yang dimasak. Ya. Dan karena banyak di rumah, berarti rumah juga sering berantakan, dan biasanya istri tidak suka ya rumah itu berantakan karena memang tanggung jawabnya. Ya. Dan banyak lagi. Ditambah dengan anak-anak yang memerlukan perhatian, pendampingan ketika mereka belajar online. Maka itu menjadi persoalan. Pekerjaan istri bertambah. Dan kalau pekerjaan bertambah, bisa membuat seorang itu mendapatkan beban berat yang kalau tidak teratasi bisa menimbulkan stres. Ya. Dan kalau sudah stres, apalagi lebih daripada itu depresi, maka ini menjadi persoalan besar dalam hubungan suami istri. Nah, bagaimana lagi kalau kemudian ya suami atau juga ditambah anak-anak tidak membantu. Sudah tidak membantu, kemudian kelihatan dia sibuk, ya, tapi dengan gadgetnya saja, dengan handphonenya, tidak tahu juga apa yang dia kerjakan. Ya. Yang lain ada yang hanya bermalas-malasan, ya, mungkin tidur-tiduran, bolak-balik, ya, tidak jelas apa yang dia kerjakan, padahal istrinya begitu sibuk, begitu berat bebannya. Ya, suami juga kadang-kadang minta dimaklumi, atau kondisinya itu disebabkan karena dia bingung, dia tidak biasanya seperti itu, tiba-tiba berada dalam situasi yang asing, maka dia tidak tahu berbuat apa, maka habislah waktunya main gadget atau bermalas-malasan. Nah, persoalan lain di zaman pandemi ini adalah pengeluaran cenderung bertambah. Ya, cenderung bertambah. Banyak kebutuhan, banyak yang harus dibeli untuk menjaga kesehatan saja, untuk memberlakukan protokol kesehatan. Kita harus punya masker, kita harus punya hand sanitizer, harus lebih banyak beli sabun, bahkan kadang-kadang harus buat wastafel, ya, dan lain-lain pengeluaran. Belum lagi pengeluaran makan minum yang tentu lebih banyak. Banyak teman-teman yang bilang
bahwa mereka bisa